Assalamualaikum anak-anak. Hai 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 hai. Kembali lagi dengan Miss Yoke. Apa kabarnya nih anak-anak semuanya? Semoga kalian tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar di tema 3E, subtema 3 pembelajaran 1, 2, dan 3 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Before we start, say basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Masih ingatkah kamu apa itu cuaca? Ayo ingat kembali. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu dalam waktu yang singkat. Cuaca dapat berubah setiap saat. Perubahan cuaca dapat memengaruhi kegiatan manusia. Apa saja pengaruhnya? Bacalah teks yang ada di halaman 60 di buku paket tema 3E. Judulnya Pengaruh Cuaca Terhadap Kegiatan Manusia. Di Indonesia ada 2 jenis musim. Ada musim hujan dan musim kemarau. Perubahan musim memengaruhi cuaca. Ketika cuaca hujan sering terjadi, tandanya musim hujan telah datang. Jika cuaca cerah terjadi dalam waktu yang panjang, tandanya sedang berlangsung musim kemarau. Pada musim hujan, hujan sering turun. Sinar matahari terhalang oleh awan tebal. Biasanya, orang lebih memilih untuk melakukan kegiatan di dalam ruangan. Ketika musim hujan, suhu udara akan terasa lebih dingin. Oleh karena itu, orang biasanya akan menggunakan pakaian yang tebal dan hangat. Pada musim kemarau, hampir setiap hari cuaca cerah. Ketika cuaca cerah, suhu udara akan lebih tinggi dari biasanya. Matahari juga bersinar terik. Pada keadaan cuaca tersebut, orang-orang dapat melakukan kegiatan di luar ruangan. Petani akan menjemur padinya hingga kering. Para nelayan juga menjemur ikan hasil tangkapan mereka untuk dibuat ikan asin. Petani garam mulai membuat ladang-ladang untuk membuat garam. Cuaca yang cerah juga adalah waktu yang tepat untuk para nelayan pergi melaut. Ketika cuaca cerah, udara terasa panas. Orang biasanya akan menggunakan pakaian yang lebih menyerap keringat. Misalnya, pakaian yang berbahan katun. Selain itu, ada juga yang menggunakan pelindung kepala seperti topi atau payung. Setelah kalian membaca teks pada halaman 60, informasi apa saja yang kamu peroleh? Untuk memperoleh informasi dari teks, kita harus membaca teks dengan seksama. Setelah selesai membaca satu paragraf, mulailah mencatat informasi yang kamu peroleh. Catatlah informasi penting yang kamu peroleh dalam peta pikiran yang ada di buku paket tema 3E halaman 61. Di situ ada 4 paragraf ya, silahkan kalian tulis di kotaknya masing-masing. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca dapat berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Cuaca dan musim memengaruhi kegiatan manusia. Salah satunya adalah kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan. Banyak pekerjaan yang dipengaruhi oleh keadaan cuaca.
Pekerjaan-pekerjaan tertentu memerlukan cuaca yang tepat agar dapat berjalan dengan lancar. Misalnya, pilot. Pilot perlu mengetahui keadaan cuaca agar penerbangan aman dilakukan. Seringkali penerbangan dibatalkan ketika cuaca buruk. Misalnya, ketika terjadi badai. Cuaca yang buruk dapat mengganggu penerbangan. Terbang saat cuaca buruk dapat membahayakan semua yang ada di dalam pesawat. Cuaca juga memengaruhi kegiatan nelayan. Nelayan selalu memperhatikan cuaca jika ingin melaut. Nelayan tidak akan pergi melaut jika cuacanya buruk, misalnya badai. Ketika terjadi badai, angin akan bertiup kencang. Gelombang air laut juga akan menjadi sangat tinggi. Keadaan tersebut dapat membahayakan nelayan di laut. Petani juga memerlukan cuaca yang tepat untuk bercocok tanam. Petani akan mulai menanam padi ketika musim hujan datang. Hal tersebut disebabkan karena tanaman padi memerlukan cukup banyak air. Saat musim hujan, tanah menjadi basah dan lebih mudah ditanami. Air hujan juga dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Pada musim kemarau, petani dapat menanam tumbuhan yang lebih tahan cuaca panas, misalnya mentimun, kacang panjang, jagung, dan cuaca juga sangat memengaruhi kegiatan para perajin. Beberapa perajin membutuhkan sinar matahari yang terik dalam kegiatan mereka. Misalnya, pembuatan kerupuk, ikan asin, batu bata, dan genting. Kerupuk dan ikan asin harus dijemur sampai kering sebelum dapat dikemas dan dijual. Begitu juga dengan batu bata dan genting. Ketika musim hujan, mereka menggunakan tungku pembakaran sebagai pengganti sinar matahari. Dengan begitu, mereka tetap dapat menghasilkan barang kerajinan. Selanjutnya, pengaruh cuaca terhadap pakaian. Perbedaan cuaca di suatu tempat memengaruhi kegiatan manusia. Salah satunya adalah terhadap pakaian yang digunakan. Cuaca yang sedang terjadi memengaruhi pakaian yang kita gunakan. Ketika cuaca cerah, suhu udara panas, orang-orang biasanya akan menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Misalnya, pakaian berbahan katun. Saat akan keluar rumah, orang juga biasanya mengenakan topi atau payung. Topi dan payung dapat melindungi kepala dari panas matahari. Ketika cuaca hujan, suhu menjadi lebih dingin dari biasanya. Orang-orang biasanya akan menggunakan pakaian yang tebal agar tubuh mereka tetap hangat, misalnya menggunakan jaket atau sweater. Selain menggunakan pakaian yang hangat, orang juga akan menggunakan jas hujan atau payung ketika hendak pergi keluar rumah. Jas hujan dan payung terbuat dari bahan plastik. Plastik tidak menyerap air sehingga dapat melindungi tubuh dari air hujan. Amati gambar di bawah ini. Kelompokkanlah berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Kita lengkapi tabel di bawah ini dengan benda, makanan, minuman, sesuai cuacanya ya. Untuk kelengkapan cuaca panas, yang pertama ada kipas bambu, lalu es kelapa muda, jus buah, es pisang hijau, cendol atau dawet, kemudian ada topi,
baju kaos, topi pantai, dan kipas angin. Untuk kelengkapan cuaca hujan, yang pertama ada payung, jas hujan, jaket, selimut, lalu teh hangat, kemudian wedang ronde. Oh iya, ada yang masih ingat wedang ronde itu berasal dari daerah mana? Ya, betul sekali. Wedang ronde itu berasal dari daerah Jawa Tengah. Kemudian ada bakso, ada sup ayam. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Terima kasih sudah menyaksikan videonya Miss Yoke. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Miss Yoke selanjutnya. Akhir kata, jaga jarak, jaga kebersihan, dan jaga kesehatan. Miss Yoke pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.